Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga hidupnya menjadi orang yang sukses, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Pesugihan Kera Warung Nasi Uduk. Mari kita mulai ceritanya. Waktu itu, saudara saya, sebut saja namanya Mas Hasan, punya rumah di daerah Bogor. Tapi karena kerjanya di Jakarta, dia pulang ke rumahnya seminggu sekali, sekedar mengetahui keadaan rumah dan sekalian bersih-bersih, sekaligus menjenguk anak istrinya yang tinggal di Jakarta, tepatnya di rumah ibunya. Saya agak lupa tanggal berapa kejadiannya, yang pasti sekitar tahun lalu. Mas Hasan dan anaknya yang pertama, Andi, pulang ke rumahnya di Bogor, dan pulangnya kemalaman. Karena perutnya sudah keroncongan dan Andi juga sudah teriak lapar, maka mampirlah Mas Hasan di sebuah warung nasi uduk. Dengan kondisi yang sangat lapar, makanlah Mas Hasan dan Andi di warung itu. Tanpa terasa Mas Hasan sudah menghabiskan 3 piring nasi uduk. Namun rasa ingin nambah masih saja ada. Sedangkan si Andi pun sama. Dia teriak minta nambah lagi sampai 5 piring. Buset, menurut Mas Hasan, si warung itu tuh biasa-biasa aja, tidak begitu bagus. Tetapi anehnya pembelinya banyak sekali, sampai ngantri hingga ke jalan. Akhirnya Mas Hasan dan Andi pulang dengan perasaan masih lapar. Entah kenapa semenjak ke warung nasi uduk itu, si Andi selalu minta dibelikan nasi uduk dan tidak mau nasi uduk di tempat lain, maunya di warung itu saja. Berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tidak tahu apa enaknya, tapi herannya ada saja yang beli dan selalu ramai pembeli. Dan anehnya lagi, kalau dimakan di rumah atau dibawa pulang, misalnya dibungkus, rasanya tidak enak. Hingga suatu ketika hal ini terdengar ke guru ngajinya Mas Hasan. Beberapa kali saya mau diajak oleh Mas Hasan ke warung itu, tetapi entah kenapa saya selalu menolaknya. Mungkin karena saya sendiri kurang suka santan. Andi semakin berubah setiap makan di rumah. Dia seperti orang yang rakus akan makanan, sampai-sampai nasi 1 magicom dilahapnya. Hingga suatu hari guru ngajinya menegur, "Apakah kamu pernah makan di sebuah rumah makan?" Mas Hasan menjawab, "Tidak." Sambil terus berpikir, dia sendiri tidak menyadari kalau dia dan anaknya pernah makan nasi uduk di sebuah warung. Akhirnya pada suatu malam saat Mas Hasan mengaji, sang guru yang merasakan keanehan pada perilaku makan Andi mencoba menerawang tanpa memberitahu Mas Hasan. Setelah selesai pengajian, barulah sang guru memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang selalu mengikuti Andi. Dan dari situlah diketahui bahwa warung nasi yang pernah didatangi Mas Hasan menggunakan makhluk gaib siluman monyet, di mana setiap orang yang berkunjung dan memakan nasi uduk di sana pasti lahap dan rakus, sehingga tidak merasa kenyang biarpun sudah makan 10 piring. Tetapi Mas Hasan masih tidak percaya. Akhirnya malam itu juga Mas Hasan dibuka mata batinnya oleh sang guru ngajinya dan diajak pergi ke warung tersebut. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Mas Hasan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penampakan di dalam warung tersebut. Ya, ada puluhan monyet dengan mata yang menyala, matanya merah dan taring yang runcing, sedang bergelayutan di punggung setiap pembeli yang makan nasi. Dan nasi yang disajikan pun bukan nasi asli yang sebelumnya dia lihat, tetapi nasi basi yang kering dan sudah berjamur, serta kutu-kutu kecil yang bertebaran. Sesampainya di rumah, si Andi diberi segelas air putih oleh guru ngajinya, dan alhamdulillah makannya sudah kembali normal, tidak lagi rakus. Sampai kisah ini ditulis, Mas Hasan jadi enggan makan nasi uduk. Entah masih trauma
atau memang karena merasa takut kalau-kalau mengalami hal yang sama. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati saat makan di luar rumah. Pelajaran dari cerita ini, kalau seandainya kita mau makan di sebuah warung atau restoran, dianjurkan untuk berdoa sebelumnya agar supaya kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih bagi teman-teman yang mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.